Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biopsikologi kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Yusuf Sugianto, Muhammad Rafli, Mawar Cantika Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Faris. Kami ingin mempresentasikan mengenai tema indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata dan struktur fungsi bagian-bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Bagian-bagian dari penglihatan. 1. Sklera adalah pembungkus lapisan luar yang melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. 2. Kornea adalah selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera. Fungsinya adalah penerima rangsangan cahaya dan mereaksikan cahaya. 3. Koroidea adalah lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput daerah kecuali di bagian depan. Fungsinya adalah penyedia makan bagian mata lain. 4. Iris selaput pelangi adalah selaput berwarna mengandung pigmen melanin yang merupakan bagian depan koroidea. Fungsinya adalah melindungi refleksi cahaya dalam mata dan mengendalikan kerja pupil. 5. Pupil berupa lubang yang dibatasi oleh iris. Fungsinya adalah mengatur banyak sedikit cahaya yang diperlukan mata. 6. Retina adalah lapisan saraf yang melapisi bagian belakang mata. Fungsinya adalah menerima pantulan cahaya objek yang didapat dari lensa untuk dikirim ke otak yang nantinya diartikan sebagai penglihatan. 7. Saraf mata berupa serabut saraf yang berfungsi sebagai penerus rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optik. 8. Fovea atau bintik kuning adalah berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut yang berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Selanjutnya kita bakal membahas mekanisme penglihatan. Contohnya seperti di gambar. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiasakan cahaya agar difokuskan ke retina. Yang keempat, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Dan yang keenam, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Selanjutnya, gangguan penglihatan. 1. Rabun dekat adalah cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur jika melihat benda yang dekat dengan mata. Hal ini karena lensa mata tidak dapat mencembung dengan sempurna. Rabun dekat dapat dibantu dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Yang kedua, rabun jauh adalah cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur jika melihat benda yang jauh dari mata. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih dengan sempurna. Rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa negatif dan cekung. Yang ketiga, mata tua adalah cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur jika melihat benda yang dekat maupun benda yang jauh. Cacat mata ini karena lensa mata tidak dapat
berekomodasi dengan baik. Mata tua dapat dibantu dengan kacamata berlensa ganda. Yang keempat, buta warna adalah cacat mata karena kerusakan sel konus sehingga penderitaan tidak dapat membedakan warna. Biasanya merupakan cacat keturunan. Dan yang kelima, astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak berfokus atau kabur. Cacat mata ini dapat dibantu dengan lensa silinder. Lalu ada tips untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, perhatikan jarak membaca buku. Jarak ideal untuk membaca buku adalah 30 cm, terhitung dari buku ke mata. Yang kedua, pencahayaan yang cukup. Hindari menggunakan penerangan terlalu redup ketika belajar ataupun membaca apapun. Penerangan yang redup dapat mengganggu kesehatan mata. Yang ketiga, istirahatkan mata. Usahakan untuk mengistirahatkan mata, terutama saat sudah terlalu lama di depan layar komputer atau laptop. Yang keempat, makanan untuk mata. Usahakan mengkonsumsi makanan yang sangat baik untuk kesehatan mata. Dalam hal ini, wortel adalah jenis makanan yang paling baik untuk kesehatan mata karena banyak mengandung vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata. Lalu kita akan membahas indera pendengaran. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian-bagian. Bagian-bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi khusus yang memungkinkan telinga kita dapat mendengar. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari 1. Daun telinga. Fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga. Fungsinya tempat masuk bunyi ke liang telinga. Yang ketiga adalah liang telinga, yaitu meneruskan perangsang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama, gendang telinga. Mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran yang memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Nah, yang ketiga, saluran Eustachius. Nah, merupakan menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju otak. Nah, telinga dalam juga terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkat oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau kolkela mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak.
Nah, selanjutnya mekanisme pendengaran. Nah, bagaimana kita bisa mendengar? Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, gendang telinga bergerak. Getaran akan diteruskan ke tulang osisel sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Nah, yang keempat, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini menjadi suara. Nah, selanjutnya gangguan dan kebiasaan buruk yang mempengaruhi kinerja telinga. Kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kinerja telinga adalah membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah. Mendengar musik terlalu keras. Nah, mendengar musik terlalu keras ya, jangan, itu gak boleh, dapat merusak telinga. Nah, yang kedua, memasukkan barang kotor ke telinga. Nah, itu juga gak boleh ya. Dan lain-lain sebagainya. Terus berikut ini adalah gangguan yang dapat terjadi pada telinga. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga mengumpal dan mengering. Yang kedua, vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Nah, yang ketiga, tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Nah, selanjutnya, agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk merawat telinga. Sebagai berikut ya, dengarkan musik dengan volume sedang. Jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Periksa ke dokter ketika merasakan ada gangguan pada telinga. Sekian dari kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Tips yang ada di PPT jangan lupa untuk ditirukan ya. Semoga bermanfaat. Allahumma amin ya Allah. Oke, sampai jumpa kembali. See you, bye-bye. See you guys. See you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.